Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Zain Najwa Nabila dari program studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah S1 Universitas Galuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai masuknya Islam ke Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Ani Siti Anissa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin, di antaranya yang pertama itu ada teori masuknya Islam ke Indonesia, lalu yang kedua ada pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia, yang ketiga ada alkulturasi budaya Islam di Indonesia, dan yang keempat itu ada beberapa kerajaan Islam di wilayah Indonesia. Yang akan pertama kita bahas adalah mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum kita membahas teori-teori tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar dari pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia itu mencakup 3 masalah pokok. Yang pertama yaitu dari mana sih tempat asal kedatangan Islam bisa masuk ke Indonesia? Lalu, siapa yang membawa agama Islam untuk pertama kalinya? Dan juga, kapan ya Islam itu masuk ke Nusantara atau Indonesia? Dengan adanya beberapa perdebatan tersebut, kedatangan Islam di Indonesia memunculkan berbagai teori. Di antaranya, teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Gujarat merupakan wilayah yang kini termasuk bagian dari negara India. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau dari India. Teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh J.P. Chinapal. Menurut J.P. Chinapal, para pedagang dari India telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka berdagang di Indonesia, dan secara tidak langsung merekalah yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada 2 bukti sebagai berikut. Yang pertama yaitu corak batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Sultan Malik As-Saleh merupakan sultan dari kerajaan Samudra Pasai yang ada di daerah Sumatera. Yang kedua yaitu seperti yang kita ketahui, hubungan dagang antar masyarakat Indonesia dan India telah berjalan cukup lama dan berlangsung cukup baik. Dari adanya 2 teori tersebut, maka lahirlah teori Gujarat. Walaupun dari Gujarat memiliki cukup bukti, tetapi banyak ilmuwan atau sejarah juga menyanggah teori Gujarat ini. Kelemahan dari teori Gujarat. Yang pertama yaitu, tidak adanya cukup bukti yang kuat bahwa para pedagang India lah yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Dan apakah betul agama Islam dibawa oleh para pedagang India hanya karena kemiripan batu nisannya saja? Kemudian yang kedua, pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi, pengaruh Hindu dan Buddha masih kuat di wilayah Gujarat ataupun India. Sehingga dengan adanya kelemahan tersebut, maka muncullah teori yang kedua, yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara Iran. Para pedagang dari Persia inilah yang pertama kali menyebarkan agama Islam menurut teori Persia. Teori Persia juga didukung oleh beberapa bukti. Bukti yang pertama yaitu adanya kesamaan budaya antara budaya yang berkembang di Nusantara dengan budaya yang ada di Persia. Kebudayaan ini yaitu adanya kesamaan dalam memperingati 10 Muharram atau Asyura. Hal ini serupa dengan tradisi Tabot di Bengkulu dan tradisi Tabuik di Sumatera Barat. Selain itu, adanya penyerapan dan penambahan kosakata bahasa Persia ke dalam bahasa Melayu. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, namun ada sebagian ahli yang masih meragukan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Hal ini karena bukti-bukti yang ada masih diragukan dan dirasa kurang kuat. Terlebih lagi, Persia bukanlah wilayah pusat dari agama Islam. Dan juga, pedagang yang berasal dari Persia jumlahnya tidak seberapa. Pedagang Persia yang berinteraksi di Indonesia saat itu masih kalah jumlahnya dengan pedagang dari Arab, Cina, dan juga India. Dengan adanya kelemahan tersebut, maka lahirlah teori yang ketiga, yaitu teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7 dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab dan juga para musafir Arab yang memiliki semangat tinggi dalam penyebaran agama Islam bisa sampai ke Nusantara. Bukti pendukung dari teori Mekah ini yaitu yang pertama, adanya catatan Ibnu Battuta yang menjelaskan Raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar di Mesir dan juga Arab. Selain alasan kesamaan mazhab, Buya Hamka juga melihat bahwa gelar Raja-Raja Samudra Pasai adalah Al-Malik, bukan Syah atau Khan, seperti yang terjadi di Persia dan di India. Di samping itu, pada abad ke-13 telah terdapat ulama-ulama Jawa yang mengajarkan tasawuf di Mekah.
Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Mekah juga memiliki kelemahannya. Salah satunya yaitu kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Sehingga teori Mekah masih dianggap lemah keberadaannya dan melahirkan teori yang keempat yaitu teori Cina. Teori yang terakhir yaitu teori Cina yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Para pedagang Cina ini sudah beragama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera bagian selatan yang terjadi pada abad ke-9 Masehi atau tahun 879 Masehi. Teori Cina ini juga didasarkan oleh beberapa bukti. Yang pertama, banyaknya jumlah pendakwah yang berasal dari keturunan Cina dan memiliki pengaruh yang besar pada masa Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa, sehingga hal tersebut menjadi faktor besar dalam teori ini. Terdapat pula penjelasan mengenai Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Fatah yang merupakan keturunan dari Cina. Bukti yang kedua yaitu terdapat pada masjid di beberapa kota Indonesia yang memiliki arsitektur Cina seperti contohnya Masjid Cheng Ho di Surabaya yang kaya akan ornamen Cina. Laksamana Cheng Ho sendiri dipercaya sebagai seorang penjelajah Muslim Cina yang turut menyebarkan Islam di Nusantara. Selain itu, adanya catatan penulisan gelar raja-raja Islam yang ditulis dengan menggunakan istilah-istilah Cina. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Cina juga memiliki kelemahannya yang membuatnya ditentang oleh beberapa ahli. Pasalnya, teori Cina tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina hanya menjelaskan peran Cina dalam pemberitaan bukti-bukti Islam telah datang ke Nusantara. Nah, itu tadi merupakan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Walaupun semuanya memiliki bukti masing-masing, tetapi juga dari 4 teori tersebut memiliki kelemahannya, sehingga masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencari fakta dan juga bukti terkait bangsa mana yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu pengaruh budaya Islam di Indonesia. Nah, walaupun masa jaya kerajaan Islam di Nusantara tidak berlangsung lama, namun tetap memberikan pengaruh besar yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Bahkan, sekarang Indonesia menjadi negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Selain pengaruh pada kepercayaan masyarakat Nusantara masa itu, kehadiran Islam tentunya juga mempengaruhi aspek lainnya. Nah, adapun beberapa pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia, yang pertama itu ada di bidang agama, lalu yang kedua ada di bidang sosial, yang ketiga ada di bidang budaya, yang keempat ada di bidang ekonomi, dan yang kelima itu ada di bidang sistem pemerintahan. Yang pertama itu ada di bidang agama. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan terhadap roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Di masyarakat Sumatera Barat mengakui perlunya norma-norma adat yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan Islam. Adanya pepatah, adat bersendi sara dan sara bersendikan kitabullah, memperkaya norma-norma adat di Sumatera Barat Islam. Nah, yang kedua itu ada di bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha, terjadi pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat menjadi golongan Brahma, Ksatria, Wisya, dan Sudra. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Islam memandang semua manusia sama di hadapan Tuhan tanpa membedakan warna kulit, ras, suku, dan status ekonomi. Meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Di Jawa misalnya, seorang ulama diberi gelar kiai, sebuah gelar yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Begitu pula dengan para penyebar Islam yang diberi gelar sultan. Ini menunjukkan status sosial yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga itu ada di bidang kebudayaan. Setelah masuknya Islam, masyarakat sudah tidak lagi menggunakan kalender Saka. Sultan Agung dari Mataram membuat kalender Jawa yang berdasarkan perhitungan peredaran bulan Hijriah. Bahasa yang digunakan sehari-hari pun banyak yang berubah. Ada banyak kosakata Arab yang diserap ke dalam bahasa Melayu dan Nusantara. Penyebutan hari dalam kalender termasuk salah satu yang terpengaruh kata serapan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada di bidang ekonomi. Islam saat memiliki pengaruh dalam sistem perekonomian Indonesia. Para pedagang Islam kala itu memasarkan dagangannya di tepi laut atau pantai, sehingga menarik perhatian para masyarakat untuk berdagang dan mempelajari kemaritiman. Contoh perubahannya saat ini masyarakat Indonesia gencar mendalami ekonomi maritim dan perdagangan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Juga penerapan ekonomi banyak menggunakan tata cara Islam seperti kesesuaian takaran, pembayaran zakat, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada sistem pemerintahan.
Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Kemunculan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Indonesia menunjukkan bukti konkret pengaruh Islam pada sistem kemasyarakatan. Dalam konteks sistem politik dan pemerintahan, ditunjukkan dengan penggunaan gelar sultan atau raja. Nah, itulah tadi mengenai pengaruh kebudayaan Islam di Indonesia. Selanjutnya kita akan menjelaskan poin ketiga, yaitu alkulturasi budaya Islam di Indonesia. Apa itu alkulturasi? Alkulturasi merupakan percampuran budaya satu dengan budaya yang lainnya. Masuknya kebudayaan Islam ke Nusantara tidak menyebabkan hilangnya budaya-budaya yang sebelumnya sudah ada, namun justru memperkaya keragaman budaya di Indonesia. Proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam ketika Islam masuk tidak hanya berbentuk fisik seperti seni bangunan, seni ukir, seni sastra, kesenian, dan kalender, tetapi juga pola hidup dan kebudayaan non-fisik. Dalam seni bangunan, di sini saya memberikan dua contoh. Yang pertama ada Masjid Gede Kauman Yogyakarta, dan yang kedua ada makam Sultan Malik As-Saleh. Menurut nilai-nilai Islam pada filosofi Jawa, masjid ini merupakan sebuah hakikat makrifat dan syariah, sedangkan dalam ajaran Hindu-Buddha menceritakan Meru atau bangunan suci, tempat para dewa. Lalu makam ini biasanya memiliki batu nisan. Jadi selain memiliki nama orang yang dikebumikan, juga memiliki budaya yang tinggi. Pada makam Islam juga sering dijumpai kijing atau jirat. Kijing itu wujud pengaruh dari budaya Hindu. Pengaruh akulturasi yang kedua itu adalah seni ukir. Di dalam Islam, patung yang menggambarkan wujud makhluk hidup itu tidak diperbolehkan. Jadi para seniman-seniman ini terus berkembang. Jadi motif itu berubah, yang pertama menjadi dedaunan, tumbuh-tumbuhan, atau pemandangan. Lalu seiring berjalannya waktu, mereka mencoba untuk ditambahkan dengan huruf Arab. Jadi muncullah sebuah karya seni lukisan yang berbentuk huruf-huruf Arab atau biasa disebut dengan kaligrafi. Lalu ada lagi nih seni sastra. Karena terbesarnya agama Islam ke Nusantara itu berpengaruh juga pada bidang aksara atau tulisan. Tulisan Arab mulai dikenal masyarakat dan berkembang menjadi tulisan Arab. Tetapi tulisan Arab yang di sini yang dimaksud itu Arab Melayu, yang biasa digunakan untuk menuliskan bahasa-bahasa Melayu. Tapi tulisannya tidak menggunakan tanda baca. Jadi hurufnya itu huruf gundul atau yang biasa kita sering ucapkan yaitu Arab gundul. Selain tulisan Arab gundul, ada juga nih seni sastra yang berkembang dari pengaruh Islam pada masa itu. Yang pertama ada hikayat. Hikayat itu merupakan salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Lalu berikutnya ada karya sastra yang dinamakan dengan babad. Babad ini sebuah teks dari Jawa dan Bali yang berhubungan dengan sejarah. Babad biasanya bergenre tentang mitos, kepercayaan, dan kesejarahan. Lalu karya sastra yang terakhir yaitu primbon. Primbon ini merupakan kitab warisan dari Jawa yang memberi orientasi pada ramalan tanggal lahir, bulan lahir, tapi dalam hitungan Jawa. Lalu pengaruh akulturasi berikutnya itu ada kesenian yang berkembang pada masa pengaruh Islam yang digunakan untuk penyebaran agama Islam. Yang pertama itu ada debus, seni tari, lalu ada wayang kulit. Lalu yang terakhir itu ada kalender. Sistem penanggalan di Arab juga berpengaruh di Nusantara. Bukti akulturasi budaya Islam yang nyata itu yang diciptakan oleh Sultan Agung. Beliau melakukan perubahan nama-nama bulan pada kebiasaan. Jadi bulan Muharram diganti dengan Suro dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender ini dimulai pada 1 Muharram 1043 Hijriah dan kalender Sultan Agung dimulai tepat dengan 1 Suro yaitu 1555 Jawa atau 8 Agustus 1633 Masehi. Baik, selanjutnya itu ada poin terakhir dari materi kali ini, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Kerajaan Islam merupakan salah satu jejak sejarah yang membentuk kebudayaan Indonesia menjadi era kerajaan terakhir setelah kerajaan Hindu dan Buddha. Kerajaan Islam diperkirakan baru masuk pertama kali ke Nusantara sejak akhir abad ke-6 Masehi. Kerajaan Islam yang ada di Nusantara turut mempengaruhi sejarah penyebaran Islam di negeri ini. Diketahui juga di era kerajaan inilah agama Islam memasuki masa kejayaannya di Indonesia. Nah, untuk mengenal lebih dalam sejumlah kerajaan Islam Indonesia, berikut ini beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang terkenal. 1. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam pertama atau tertua di Maluku. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1257 sampai 1950. Kerajaan Ternate terletak di antara Pulau Sulawesi dan Papua. Puncak kerajaannya yaitu terjadi pada masa Sultan Baguwo yang berhasil mengusir Portugis dari tanah Maluku. Beberapa peninggalan kerajaan Ternate adalah masjid, bangunan kerajaan, dan benteng Toluko. 2. Kerajaan Samudra Pasai.
Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar dan pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di wilayah Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Lok Semawe. Pendiri dan raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Malika Saleh atau dikenal dengan nama Malikus Saleh. Selama pemerintahannya, Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan terbesar karena kemajuan sektor perdagangannya. Beberapa peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai ini adalah mata uang kerajaan Cakradonya yang berbentuk lonceng dan makam para sultan. 3. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Kerajaan ini sangat berpengaruh besar dalam perkembangan sejarah Islam di tanah Pulau Jawa. Diketahui dua pemimpin Demak pasca Raden Patah, yakni Pangeran Sabranglor dan Sultan Tenggono, telah membuka jalan pengaruh Islam di tanah Jawa. Peninggalan kerajaan ini diantaranya adalah Soko Guru dan Dampar Kencana atau tempat khatib ketika berkhutbah. 4. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Islam Cirebon didirikan pada tahun 1445 di Cirebon, Jawa Barat. Pendiri kerajaan ini adalah Pangeran Walung Sungsang yang merupakan anak Prabu Siliwangi. Diketahui berdirinya kerajaan ini tak lepas dari pengaruh salah satu wali Songo, yakni Sunan Gunung Jati. Peninggalan kerajaan Cirebon adalah Warung Kesepuhan, patung macan putih, makam Sunan Gunung Jati, dan bangunan kerajaan. 5. Kerajaan Islam Mataram. Kerajaan Islam Mataram berdiri pada tahun 1582 di Kota Gede, Yogyakarta. Selama pemerintahannya, tercatat ada 6 raja yang pernah memimpin kerajaan ini. Salah satunya adalah Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung yang berhasil membawa kerajaan Mataram ke puncak kerajaan. Peninggalan kerajaan ini diantaranya adalah Masjid Agung Gede Kauman dan Masjid Kota Gede. 6. Kerajaan Malaka. Pendiri kerajaan Malaka adalah Sultan Iskandar Shah. Dulunya ia dikenal sebagai orang yang memeluk agama Hindu yang bernama Parameswara. Kerajaan Malaka didirikan pada tahun 1405 dan dikenal sebagai pintu penyebar Islam ke tanah Aceh. Peninggalan kerajaan ini diantaranya adalah Masjid Raya Baitur Rahman Aceh Agung Deli dan Johor Baru. 7. Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520. Kerajaan ini terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satu peninggalan kerajaan ini adalah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansyah pada tahun 1526 sampai 1550. Sekian materi kali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.